kembali lagi pada acara Ngobras 5 kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan salah satu tamu spesial, yaitu salah satu tim yang meraih juara floorball tempo hari. Ya, selamat datang tim floorball SMP 57 Jakarta. Bisa menyapa pemirsa menonton. Hai. Oke. Jadi tempo hari kalian kan memenangi salah satu kejuaraan floorball ya, olahraga floorball. Itu tuh tingkat apa? Series. Iya. Jadi kalau series itu secara singkat kayak gimana seriesnya? Kalau series itu dia sesuai umur. Oh, sesuai umur. Iya. Tapi lawannya tuh SMP atau ada SMA? Ada yang SMP, ada yang SMA. Jadi karena umur, jadi ada yang keacak. Oh, keacak ya. Iya, jadi keacak. dihitungnya lewat umur. Jadi untuk floorball ini khusus untuk putri, kalau putranya ada? Enggak ada ya? Ada. Oh, ada. Ada. Oke. Jadi kebetulan yang memenangi itu kemarin adalah tim putri yang memenangi floorball tingkat series. Iya. Oke. Jadi pertanyaan pertama buat kalian adalah, jadi ngomong-ngomong soal floorball, olahraga floorball itu sebenarnya olahraga apaan sih? Olahraga floorball itu olahraganya tuh kayak mirip-mirip hoki es gitu. Hoki es. Iya. Kalau hoki es kan mainnya di ruang tertutup juga Iya. kan, yang pakai ada sepatu esnya, Iya. kayak ski istilahnya. Iya. Kalau misalkan floorball itu dia pakai sepatu biasa. Dia pakai sepatu, kalau nggak sepatu badminton, sepatu futsal. Berarti lapangannya emang lapangan futsal yang bercit-cit ya? Iya. Yang kalau itu cit-cit gitu ya? Iya. Oh, karet. Oke. Terus untuk bolanya, ini bolanya. Iya. Ini plastik. Plastik. Oh, plastik. Kalau setahuku kalau hoki es itu boleh pipi nggak sih? Iya. Yang ceper gitu? Iya. Tapi so far mainin bola ini susah nggak sebenarnya? Lumayan. Ada susahnya, ada gampangnya. Susahnya gimana? Mungkin karena ringan, jadi susah diatur. Jadi kita tenaga kenceng dikit, boleh kabur. Oh. Tapi ini terpengaruh angin nggak? Enggak. Ya, nggak terlalu ya. Oke. Dan dia itu kira-kira selain di lapangan, medan yang cocok buat main floorball ini apa? Kalau misalnya di sekolah nih di SMP 51 kan lapangannya juga ada lapangan basket tuh. Iya. Dia tuh kira-kira bisa nggak sih dipakai buat Bisa, floorball? bisa. Tapi kan ada beberapa lapangan itu kan kayak ada bekas bergelombang gitu, kayak bekas semen kan. Yes. Habis itu kalau enggak ada beberapa catnya yang kekelupas, tapi itu sejauh ini nggak mengganggu permainan kan? Ya, enggak juga sih. Karena yang penting enggak terlalu bergelombang lantai lapangannya. Tapi yang jelas kalau misalkan di lapangan berumput udah nggak bisa ya? Enggak bisa. Oke. Dan ini untuk bolanya itu ya beda dari plastik, lumayan keras sih ini. Kalau bisa dibilang nggak gampang remuk juga. Dan sebelah situ juga ada tongkatnya ya? Iya. Coba bisa ini satu nggak? Yang Panjang dong ini ya? iya. Lumayan. Oh, berapa? Oke. Ini dari plastik. Oh, plastik. Enteng ya. Tapi kalau misalkan ini dipegang sih enteng, cuman pas mukulnya ini kan pasti kayak harus presisi tak gitu. Iya. Bagian luarnya mana? Bagian buat mukul ini ya? Bagian luar Iya. ini backhand, ini forehand. Oke, badminton. Iya. Yes. Tapi bedanya apa kira-kira? Kalau ngaruh nggak ke pukulan bolanya? Ngaruh. Ini sama ini sticknya juga beda. Karena kalau ini tuh namanya righty, kalau ini lefty. Dia Bedanya? kalau Jadi dia beda lengkungan. beda masuk lengkungan. ya? Coba. Nah, Nih, beda. beda. Oh, beda ya. Iya sih, ada bedanya dikit. Tapi dua stick ini berpengaruh nggak kalau misalnya main? Tergantung. Tergantung, karena ada yang jarang sih yang righty. Yang righty itu tangan kirinya di belakang, tangan kanannya di depan. Yang kalau lefty itu tangan kanannya di belakang, tangan kirinya di depan. Tapi kalian rata-rata main stick pakai apa? Stick yang ini? Stick yang ini. Oh, yang ini. Yang ini jauh lebih jarang. Kita cuma 2 orang ya. Cuma 2 orang doang. Berarti ini juga menurut kalian jauh lebih enak kan? Iya. Karena terbiasa megangnya mungkin. Oke. Ini panjangnya ada nggak sih semeter? Ada. Oke.
Kalau di stick itu maksimal panjangnya 105 cm, jadi nggak terlalu, jadi 1 meter ada lah. Terus ini ya biasa ya Kak, kayak buat karet itu. Terus untuk ini juga ya ada plastiknya dikit. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan pertama adalah cara memenangi pertandingan floorball itu teknisnya kayak gimana? Kira-kira? Kalau floorball dia nggak maksimal poin, dia lebih ke maksimal waktu. Main waktu ya? Iya. Dan waktunya juga tentu dengan lombanya. Beda lomba beda waktu. Kalau festival dia lombanya babak penyisihan tuh 5 kali 2 menit. Dan kalau misalnya finalnya 10 kali 2 menit. Oh, jadi kayak tergantung yang menyelenggarakan. Iya, tergantung lombanya. Tapi sejauh ini belum ada bentuk baku dari floorball ini kan. Maksudnya kayak penentuan kayak misalkan sepak bola gitu kan, satu babak misal bisa 90 menit. Itu kan ada penentuan baku. Tapi kalau floorball sejauh ini tergantung penyelenggara lah intinya. Iya. Tergantung penyelenggara. Oke. Terus habis itu untuk timnya itu kira-kira satu tim tuh main berapa orang kira-kira? Kalau misalnya festival satu tim itu minimal ada 3 orang. Nah kalau invitasi itu minimal ada 6 orang. Oh, satu tim. Iya. Itu maksudnya dalam satu tim itu kelompok kan putra putri gitu ya? Iya, putra putri. Oke, ngomong-ngomong soal itu, tadi sempat disinggung juga ada festival sama yang tadi, yang seri. Bedanya apa tuh kira-kira? Invitasi. Oh, invitasi, sorry. Itu apa kira-kira bedanya? Kalau festival dia lapangannya jauh lebih kecil dan nggak ada yang jaga gawang, nggak ada goli. Kalau invitasi tetap ada goli dan lapangan jauh lebih besar. Oke, lebih kompetitif lah saya kalau Iya. misalkan itu ya. Kalau misalnya festival lebih ke arah fun match mungkin? Iya. Ya, pertandingan bersahabat. Oh, pertandingan bersahabat. Oke. Oke, terus selanjutnya kalau misalkan di floorball itu kira-kira main ronde nggak? Main kayak misalnya sepak bola kan dua ronde. Kalau misalkan seri kan bakal ada extra time dulu. Kalau misalkan seri nanti bakal ada extra time lagi terus penalti. Kalau misalkan floorball itu kira-kira ada nggak rondenya? Kalau seri selamanya enggak sih? Kalau seri sih kita nggak ada yang Tambah bola. waktu paling. Extra time sampai salah satu unggul atau gimana? Sampai salah satu unggul sih. Oke. Jadi sampai salah satu unggul. Tapi untuk penentuan ronde itu tergantung itu ya, tergantung penyelenggara. Tergantung lombanya. Oke, jadi itu mungkin untuk olahraga dasar dari floorball ini. Gimana sih bacanya? Floorball atau floorball? Floorball. Floorball. FLOOR. Iya. Bukan FLUR. Bukan. Floorball. Oke. Floorball. Ngomong-ngomong soal pertandingan kalian kemarin, kira-kira pengalaman yang bisa kalian ambil apa kira-kira? Mungkin kerjasamanya atau skill kalian yang harus ditingkatin lagi atau apa? Skill. Tapi untuk lawannya kasih keras gak kira-kira? Atau kalian menang dengan mudah gitu loh? Kalau yang beda-beda. Kalau invitasi jauh lebih gampang, tapi kalau misalnya festival emang Oke, Steve meninggi boleh. Tapi untuk yang invitasi itu emang karena lebih kompetitif jadi jauh lebih sulit kan daripada yang festival. kebalik. Invitasi Jauh. Oh ya, invitasi maksudnya jauh lebih gampang. Itu lawannya perempuan lebih ya. Oh. Kalau festival itu campur. Oh, mix. Jadi satu tim itu cowok cewek. Iya. Oh alah, oke. Jadi festival itu jauh lebih sulit daripada invitasi itu sendiri. Oke. Tapi kira-kira untuk memainkan floorball ini kerjasamanya itu harus tinggi nggak sih? Harus. Oke. Pertama komunikasi sih, sebenarnya komunikasi Di lapangan. tim, karena kan kalau misalkan sedikit kan karena bola yang kecil, olahraga kan capek, kadang suka ngeblank atau apa, boleh nggak kelihatan udah ke tangan lawan, jadi komunikasinya penting. Tapi kalau misalkan di olahraga lain kayak misal futsal, sepak bola, basket itu kan ada katakanlah sepak bola itu kan dalam urutannya itu kan ada striker utama bla 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 sampai goalkeeper. Kalau misalkan di floorball itu ada pembagian itunya nggak? Ada. Jadi pembagian itu setiap orang kayak misalnya setiap orang dapat role atau gimana? Setiap orang dapat role. Contohnya apa kira-kira? Contohnya yang pertama ada goli,
Goli kalau kita golinya adalah Kadini. Kalau goli itu kan tugasnya cuma buat jaga gawang. Terus ada forward, dia biasanya di depan buat face off, buat rebut bola pertama dari lawan. Ada center buat nerima bola dari yang di depan. Sama ada defend buat ngejaga, ngebantuin goli biar bolanya nggak masuk ke gawang. Istilahnya kalau misalnya di sepak bola back ya. Iya. Oh, oke. Jadi emang role itu ditempatkan untuk satu orang kan? Itu tadi yang disebutin 4. Kalian kan bermain waktu itu berapa orang di seri kemarin? 13. Oh, 13. Itu semuanya kedapatan role. Dapat. Ada orang yang role sama nggak? Ada. Misal apa? Aku sama Sosa, kita sama defend. Oh, oke. Terus ada lagi nggak kira-kira? Kartun ya? Atun. Iya, Atun sama. Enggak, kartun sama. Atun nama Apip. Oh, sama-sama center. Wih, keren ya Apip, buset. Oke, jadi itu ya untuk pembagian role dalam floorball. Dan menurut kalian untuk kedepannya kira-kira olahraga floorball ini bisa bersaing nggak sama olahraga lain? Bisa. Bisa aja tuh bisa banget. Bisa banget, yakin banget. Yakin. Oke. Kenapa? Karena sekarang aja floorball sudah mulai masuk ke Olimpiade kalau nggak salah. Serius? Olimpiade kapan? Olimpiade yang apa yang di Paris itu? Oh, Yang selanjutnya. Kalau nggak 2024 kalau nggak salah ya. Oke. Tapi sejauh ini visi kalian di 51 itu untuk menamaikan floorball di 51 itu sendiri kan? Iya. Sejauh ini peningkatan peminat signifikan atau gimana? Sebenarnya karena kita masih bingung apa namanya, karena kan tandingnya kan nggak sesering kayak futsal. Kalau futsal kan ada tanding antar sekolah, kalau floorball kan jarang-jarang. Jadi sebenarnya kita nyari orangnya yang Masih awal kan, masih bilang masih awal. nyari banget gitu, karena kan rata-rata pemain tim masa itu kan kelas 9 kan, kalau kelas 9 semester 2 udah nggak boleh. Jadi mau nggak mau paling minim targetnya itu ada regenerasi kan? Iya. Ada regenerasi. Oke, tapi untuk kedepannya yakin bisa kira-kira? Bisa lah ya. Bisa. Nanti bakal dibantu juga lah untuk tim floorball ini karena kapan lagi kita bisa nyicipin olahraga hoki versi light gitu loh. Jadi enak lah pokoknya. Oke. Jadi untuk floorball mungkin segitu aja. Terima kasih buat kalian semua yang bisa menyumbang juara dan menyumbang piala dari kemenangan kalian di seri tempo lalu gitu loh. Dan semoga mungkin kedepannya bisa semakin ramai olahraga floorball ini gitu loh. Apalagi di SMP 51 siswanya cukup banyak dan mungkin mereka diantara itu menyukai olahraga seperti ini gitu loh. Yang yang baru istilahnya, nggak yang itu aja, nggak yang melempar, nggak yang menendang, tapi kita main tongkat gitu. Oke. Jadi mungkin segitu aja dari tim floorball SMP 51 teman-teman. Buat kalian anak SMP 51 yang menonton video ini, kalau misalnya kalian ingin join yang kelas 8, yang kelas 7 bisa banget. Nanti bisa hubungi salah satu dari kakak-kakak ini, oke? Nanti bisa hubungi ke Fahira sebagai kelas 9 atau ketuanya? Aku Faizia. Iya, Faizia. Oke. Jadi segitu aja. Terima kasih teman-teman yang udah meluangkan waktu kalian di episode Ngobrol Mas kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Oke. Teman-teman sekalian, sekian. Bisa kalian tonton video-video selanjutnya dan jangan lupa stay tune terus ya. Dadah.